Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam lanjutan materi belajar, yaitu Ahmad Tarmizi Zakir SPD, guru di UPT SMP Negeri 1 Pasa Ampek Balai Tapan. Kita akan melanjutkan materi belajar sebelumnya, yaitu materi IPS kelas 9 bab 3, pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk kesejahteraan masyarakat, dengan judul konsep ekonomi kreatif. Mari kita bahas materi kita pada hari ini, yaitu pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk kesejahteraan masyarakat. Baiklah, yang akan kita bahas yaitu konsep ekonomi kreatif. Sebelumnya harus kita pahami apa itu kreativitas. Jadi kreativitas itu adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, gagasan, ide-ide, dan karya nyata yang berbeda. Itu disebut dengan kreativitas. Setelah itu, yang melakukan semua itu disebut dengan wirausahawan. Apa itu wirausahawan? Adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk melihat dan menangkap peluang bisnis, mengumpulkan sumber daya yang ada, yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan, sehingga tindakannya yang tepat dan memastikan keberhasilan. Dari kedua pengertian tersebut dapat kita simpulkan apa yang dimaksud dengan ekonomi kreatif. Jadi, ekonomi kreatif itu merupakan pengembangan konsep yang berlandasan sumber aset kreatif yang mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi, ditandai munculnya aneka kerajinan dan produk masyarakat dan perkembangan industri. Selanjutnya, potensi jumlah penduduk, sumber daya budaya yang beraneka ragam berupa kekayaan potensi seni dari berbagai daerah sebagai fondasi untuk tumbuhnya ekonomi kreatif. Jadi potensi jumlah penduduk, sumber daya, ragam kekayaan potensi seni di berbagai daerah itu adalah merupakan fondasi tumbuhnya ekonomi kreatif. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah mengidentifikasi ada 14 subsektor lingkup dari ekonomi kreatif, yaitu meliputi yang pertama, periklanan atau advertising. Yang kedua, arsitektur berupa desain bangunan secara menyeluruh. Yang ketiga, pasar barang seni, barang-barang asli, unik dan langka. Yang keempat, kerajinan, hasil dari perajin berupa barang-barang kerajinan. Yang kelima, desain, berupa desain grafik, desain interior, desain industri, desain konsep pemasaran, dan lain-lain. Yang keenam yaitu fashion atau fashion. Fashion itu berkaitan dengan desain pakaian, alas kaki, model, dan lain-lain.
tradisional, drama, musik, teater, opera, dan lain-lain. Yang ke-11 yaitu dunia penerbitan dan percetakan. Ya, dunia penerbitan dan percetakan. Yang ke-12 yaitu berupa layanan komputer dan perangkat lunak atau software. Yang ke-13 yaitu televisi dan radio, yaitu penyiaran, konten acara televisi, konten acara radio, dan lain-lain sebagainya. Yang ke-14 itu berkaitan dengan riset dan pengembangan, ya, riset teknologi dan pengembangan atau penelitian dan segala macamnya. Ya, dari ke-14 itu maka dapatlah kita simpulkan bahwa ekonomi kreatif menunjukkan potensi penciptaan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi bangsa. Baiklah, selanjutnya ada beberapa daerah selalu mengalami pengembangan ekonomi kreatif, ya, yang rutin diperkenalkan hasil inovasinya ke masyarakat lokal dan dunia sebagai berikut. Jadi ada beberapa daerah yang mengembangkan ekonomi kreatif, ya, diperkenalkan kepada masyarakat lokal dan dunia. Yang pertama dapat kita contohkan yaitu Bandung. Ya. Di Bandung misalnya adanya Hilar Fest, atau Braga Festival. Yang kedua di Jakarta seperti adanya Kota Tua, PRJ, itu Pekan Raya Jakarta, Jak Jazz, Jilfest, dan sebagainya. Yang ketiga di Surakarta misalnya Solo Batik, Karnaval, Pasar Windu, Jenar. Yang keempat Yogyakarta, ya, Festival Kesenian Yogyakarta, Pasar Sekaten, dan lain-lain. Yang kelima Jember seperti Jember Fashion Karnaval. Yang keenam Bali, Bali Fashion Week, Bali Air Festival, Zanur Festival, ya, dan lain-lain. Yang ketujuh Lampung, ya, seperti Waikembar Festival, ya, dan lain-lain. Yang kedelapan yaitu di Palembang, yaitu misalnya Festival Musi. Itu semua adalah merupakan contoh perkembangan hasil inovasi masyarakat, pengembangan ekonomi kreatif yang rutin dilaksanakan di berbagai daerah untuk diperkenalkan ke masyarakat lokal dan internasional. Cukup sekian materi kita pada hari ini. Mungkin itu dulu sementara yang dapat saya sampaikan. Selamat belajar, semoga bermanfaat, ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, ya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa, ya, like, subscribe, dan komen, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.